Aku masih ingat jelas hari pertama aku resmi menjadi bagian dari keluarga besar suamiku, Arfan. Semuanya terasa begitu indah, senyum lebar ibu mertua yang tulus, pelukan hangat bapak mertua yang penuh penerimaan, dan tentu saja tangan Arfan yang tak pernah melepasku sedetik pun. Aku berpikir, mungkin inilah kebahagiaan sempurna, sampai sebuah suara dingin memecah lamunan manisku. Jangan terlalu nyaman dulu, bisik seseorang di belakangku saat aku baru saja meletakkan kue pemberian ibuku di meja makan. Aku berbalik pelan. Di ambang pintu, berdiri seorang perempuan, tubuhnya tinggi. Wajahnya cantik tapi kaku. Mata tajamnya mengunci pandanganku seperti panah yang sudah siap melesat. Dia, kakak iparku Dinda. Sejak saat itu, hidupku berubah. Bisikan di tengah bahagia. Aku mencoba mengabaikan bisikan dingin Dinda sore itu. Ku biarkan senyumku tetap terukir saat ibu mertua memanggilku untuk membantu di dapur. Seolah tak terjadi apa-apa. Tapi sepanjang hari, aku merasa mataku selalu diawasi. Seperti bayangan hitam yang tak pernah benar-benar menghilang. Dinda tidak banyak bicara di depan keluarga. Ia tersenyum manis, seolah-olah dia adalah kakak ipar yang hangat. Tangannya bahkan sempat merangkul bahuku saat bapak mertua bersulang untuk pernikahan kami. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang salah. Ada nada sinis di balik setiap kalimatnya. Ada tatapan tajam di sela-sela senyumnya. Malam itu, saat semua sudah beranjak tidur, aku ke dapur untuk mengambil air. Tak kusangka, Dinda sudah ada di sana. Duduk di meja dengan secangkir teh di tangannya. "Kamu pikir kamu bisa bertahan di sini?" katanya pelan, tanpa melihatku. Aku terdiam. Jantungku berdegup kencang. Tapi aku menahan diri. Arfan itu terlalu polos. Dan orang tuaku, mereka mudah luluh. Tapi aku tidak. Dinda menoleh. Tatapannya menusuk, dingin. "Satu kesalahan saja, dan aku pastikan kamu keluar dari keluarga ini." Aku menggenggam gelas di tanganku erat-erat. Kata-katanya bagai cambuk, memukul habis rasa nyaman yang sejak tadi kupeluk. Tanpa menjawab, aku melangkah pergi. Aku tahu, menghadapi Dinda bukan dengan kata-kata. Aku harus lebih kuat. Tapi dalam hati kecilku, mulai timbul satu ketakutan. Bagaimana caranya melawan seseorang yang tak pernah memperlihatkan wajah aslinya di depan semua orang? Kepompong penuh duri. Beberapa hari berlalu sejak malam itu, dan hidupku berjalan di antara dua dunia. Di satu sisi, Arfan dan kedua mertuaku memperlakukanku dengan penuh cinta. Aku diajak berbelanja bersama ibu mertua, makan malam bersama keluarga. Bahkan bapak mertua sering memberiku hadiah-hadiah kecil sebagai tanda sayang. Di sisi lain, ada Dinda yang selalu hadir dengan cara tak terduga. Dia seperti kepompong berduri yang mengurungku perlahan. Tak pernah terang-terangan menyerang, tapi membuatku terluka dengan halus, sedikit demi sedikit. Suatu siang, saat aku sedang membantu ibu mertua menyiapkan makan siang, Dinda datang membawa sebuah kue tart besar. "Ini buat kita semua," katanya ceria. Aku dan ibu mertua tersenyum. Tapi saat aku mengiris kue itu, Dinda mendekat dan berbisik nyaris tak terdengar. "Kamu pikir semua orang di sini suka kamu? Jangan terlalu percaya diri." Aku nyaris menjatuhkan pisau di tanganku. Tapi saat aku menoleh, Dinda sudah tertawa riang bersama yang lain. Seolah-olah tak pernah mengucapkan apapun. Kebohongan itu, kepura-puraan itu semakin hari semakin mengurungku. Dan aku sadar, aku sedang masuk ke dalam perang yang sunyi. Perang yang bahkan mungkin tak bisa kulaporkan pada siapapun. Karena di mata semua orang, Dinda adalah kakak ipar yang sempurna. Dan aku hanya pendatang baru yang masih harus membuktikan keberadaanku. Aku harus hati-hati. Aku harus kuat. Karena di dunia yang dipenuhi senyum palsu ini, satu langkah salah saja, aku akan tenggelam. Manis di depan, racun di belakang. Dinda semakin pandai memainkan perannya. Di hadapan keluarga, dia adalah kakak ipar yang perhatian menanyakan kabarku, membantuku menyiapkan makan malam. Bahkan membelikanku baju baru saat kami berbelanja bersama ibu mertua. "Aku senang sekali kamu jadi bagian keluarga ini," katanya sambil menyampirkan lengannya di bahuku suatu sore. Tapi hanya beberapa menit setelah itu, aku mendengar bisik-bisik yang menusuk telinga. Daster yang dia pakai itu kayak pembantu, ya,
Katanya sambil tertawa kecil kepada adik sepupu Arfan di teras belakang. Aku pura-pura tidak mendengar, tapi dadaku terasa sesak. Apapun yang kulakukan, sebaik apapun aku berusaha, selalu ada celah untuk ditertawakan di belakangku. Bahkan saat aku mencoba memasak makanan kesukaan keluarga, Dinda berkomentar dengan santai, "Enak sih, tapi beda ya sama masakan mama. Mungkin kamu butuh kursus masak deh." Semua dikatakan dengan senyum, semua terdengar seolah-olah hanya gurauan biasa. Tapi aku tahu, itu semua bukan sekadar lelucon. Itu adalah racun kecil yang perlahan-lahan menyebar ke setiap sudut rumah ini. Dan yang lebih menyakitkan, aku tidak bisa mengeluh pada siapapun. Bagaimana aku bisa menjelaskan kalau orang yang setiap hari tampak baik, sebenarnya sedang mengikis kepercayaan diriku sedikit demi sedikit. Suatu malam, saat aku mengadu pada Arfan tentang betapa tertekannya aku, dia hanya mengusap rambutku lembut. "Abang percaya sama kamu," katanya dengan suara lembut. "Kalau ada apa-apa, bilang ke abang, tapi mungkin Dinda cuma butuh waktu untuk lebih dekat sama kamu." Aku menggigit bibirku, menahan air mata. Aku tidak yakin Dinda pernah benar-benar berniat menerimaku, bahkan meski waktu bergulir 1000 tahun sekalipun. "Arfan, pelindungku." Malam itu hujan turun deras. Aku duduk di pinggir ranjang, memeluk lutut, mencoba menahan segala rasa sesak yang menumpuk di dada. Semua terasa begitu berat. Rumah ini, yang dulu terasa hangat, perlahan berubah menjadi tempat yang membuatku merasa asing. Arfan masuk ke kamar, membawa 2 cangkir coklat panas. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya tetap lembut menatapku. Ia duduk di sebelahku, menyerahkan 1 cangkir ke tanganku. "Ada apa?" Sayang tanyanya pelan. Aku menunduk. Ada ribuan kata yang ingin keluar, tapi bibirku terkunci. Aku takut terdengar seperti istri yang mengeluh. Takut membuat Arfan terjebak di antara aku dan kakaknya sendiri. "Kalau kamu diam, aku nggak akan tahu apa yang kamu rasain," lanjutnya, lebih lirih. Akhirnya aku bercerita tentang bisikan-bisikan kecil Dinda. Tentang sindiran halus yang menusuk lebih dalam daripada makian. Tentang perasaan terasing yang makin menekan setiap hari. Arfan terdiam lama setelah aku selesai. Matanya menatap kosong ke cangkir di tangannya, seolah sedang berperang dengan pikirannya sendiri. "Aku tahu Dinda keras kepala," katanya akhirnya. "Tapi aku nggak tahu kalau dia sejahat itu sama kamu." Aku memandang wajah suamiku. Ada luka di matanya. Luka yang membuat hatiku tambah pedih. Aku tahu, sebesar apapun cintanya padaku, Dinda tetap kakak kandungnya. Ada ikatan darah yang tidak bisa diputuskan semudah membalik telapak tangan. "Aku nggak mau kamu bertahan sendirian, Nia," bisik Arfan sambil menggenggam tanganku erat. "Kalau Dinda keterlaluan, aku bakal pasang badan buat kamu. Aku janji." Air mataku akhirnya tumpah, mengalir begitu saja di pipi. Untuk pertama kalinya dalam hari-hari berat ini, aku merasa ada satu tempat di dunia ini yang benar-benar aman, dalam pelukan suamiku. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku tahu perang ini baru saja dimulai. Dan kehadiran Arfan di pihakku, mungkin justru akan membuat Dinda semakin beringas. Ibu mertua, malaikatku, aku tidak pernah membayangkan bahwa di tengah badai ini, satu sosok yang tak pernah kusangka justru menjadi pelindungku. Ibu mertua. Pagi itu, aku duduk di taman belakang, berusaha menyembunyikan air mataku setelah percakapan pedas dengan Dinda di dapur. Dinda lagi-lagi melancarkan serangan kecil mengkritik caraku melipat cucian, meremehkan hasil masakanku, dan menertawakanku di depan pembantu rumah. Aku pura-pura sibuk memainkan kelopak bunga di tanganku, padahal hatiku sudah remuk. Tiba-tiba, ada tangan yang menyentuh pundakku dengan lembut. Ibu mertua berdiri di belakangku, mengenakan gamis sederhana berwarna biru muda, wajahnya penuh perhatian. "Nia," katanya lembut, "kamu kenapa?" Nah, aku menggeleng, mencoba tersenyum. Tapi seperti tembok yang retak terkena satu sentuhan kecil, pertahananku runtuh. Air mata mengalir deras tanpa bisa kutahan lagi. Ibu mertua menarikku ke dalam pelukannya, seperti seorang ibu sejati. Pelukannya hangat, tulus, tidak ada penghakiman di sana, hanya penerimaan. "Maafkan keluarga kami kalau ada yang membuatmu terluka," bisiknya.
Aku menangis di pelukannya, merasakan setiap tetes air mata membersihkan luka yang menganga di dalam hatiku. Aku ingin bercerita semuanya tentang Dinda, tentang luka-luka kecil yang dikumpulkannya hari demi hari. Tapi sebelum aku bisa mengungkapkan satu kata pun, ibu mertua berkata, "Aku tahu, Nia." Aku terdiam, menatap matanya, mencari arti. Aku tahu Dinda keras. Aku tahu kadang dia berkata hal-hal yang menyakitkan. Suaranya berat, seolah menahan sesuatu yang lebih dalam. Tapi percayalah, aku ada di pihakmu. Kamu bukan sendirian di sini. Aku menatapnya. Bibirku bergetar. Kenapa ibu begitu baik padaku? Tanyaku lirih. Senyum ibu mertua melembut, karena aku melihat diriku sendiri dalam dirimu. Nah, dulu aku juga pernah menjadi menantu baru. Pernah merasa asing di rumah yang penuh aturan tak tertulis ini. Dia mengusap rambutku. Aku pernah terluka. Dan aku tidak mau kamu melalui itu sendirian. Di tengah semua racun yang diam-diam ditebarkan Dinda, kata-kata ibu mertua terasa seperti seteguk air di padang pasir. Aku tahu sekarang. Aku punya sekutu. Aku punya seseorang yang benar-benar melihatku. Dan mungkin, hanya mungkin, aku masih bisa bertahan dalam badai ini. Ibu mertua, malaikatku, aku tidak pernah membayangkan bahwa di tengah badai ini, satu sosok yang tak pernah kusangka justru menjadi pelindungku. Ibu mertua, pagi itu, aku duduk di taman belakang berusaha menyembunyikan air mataku setelah percakapan pedas dengan Dinda di dapur. Dinda lagi-lagi melancarkan serangan kecil, mengkritik caraku melipat cucian, meremehkan hasil masakanku dan menertawakanku di depan pembantu rumah. Aku pura-pura sibuk memainkan kelopak bunga di tanganku. Padahal hatiku sudah remuk. Tiba-tiba, ada tangan yang menyentuh pundakku dengan lembut. Ibu mertua berdiri di belakangku mengenakan gamis sederhana berwarna biru muda. Wajahnya penuh perhatian. "Neya," katanya lembut, "kamu kenapa?" Nah, aku menggelang, mencoba tersenyum. Tapi seperti tembok yang retak terkena satu sentuhan kecil, pertahananku runtuh. Air mata mengalir deras tanpa bisa kutahan lagi. Ibu mertua menarikku ke dalam pelukannya seperti seorang ibu sejati. Pelukannya hangat, tulus, tidak ada penghakiman di sana, hanya penerimaan. "Maafkan keluarga kami kalau ada yang membuatmu terluka," bisiknya. Aku menangis di pelukannya, merasakan setiap tetes air mata membersihkan luka yang menganga di dalam hatiku. Aku ingin bercerita semuanya tentang Dinda, tentang luka-luka kecil yang dikumpulkannya hari demi hari. Tapi sebelum aku bisa mengungkapkan satu kata pun, ibu mertua berkata, "Aku tahu, Neya." Aku terdiam menatap matanya mencari arti. Aku tahu Dinda keras. Aku tahu kadang dia berkata hal-hal yang menyakitkan. Suaranya berat, seolah menahan sesuatu yang lebih dalam. Tapi percayalah, aku ada di pihakmu. Kamu bukan sendirian di sini. Aku menatapnya. Bibirku bergetar. "Kenapa ibu begitu baik padaku?" Tanyaku lirih. Senyum ibu mertua melembut, karena aku melihat diriku sendiri dalam dirimu. Nah, dulu aku juga pernah menjadi menantu baru. Pernah merasa asing di rumah yang penuh aturan tak tertulis ini. Dia mengusap rambutku. Aku pernah terluka. Dan aku tidak mau kamu melalui itu sendirian. Di tengah semua racun yang diam-diam ditebarkan Dinda, kata-kata ibu mertua terasa seperti seteguk air di padang pasir. Aku tahu sekarang, aku punya sekutu.
Aku tahu Dinda keras. Aku tahu kadang dia berkata hal-hal yang menyakitkan. Suaranya berat, seolah menahan sesuatu yang lebih dalam. Tapi percayalah, aku ada di pihakmu. Kamu bukan sendirian di sini. Aku menatapnya. Bibirku bergetar. Kenapa ibu begitu baik padaku? Tanyaku lirih. Senyum ibu mertua melembut, karena aku melihat diriku sendiri dalam dirimu. Nah, dulu aku juga pernah menjadi menantu baru. Pernah merasa asing di rumah yang penuh aturan tak tertulis ini. Dia mengusap rambutku. Aku pernah terluka. Dan aku tidak mau kamu melalui itu sendirian. Di tengah semua racun yang diam-diam ditebarkan Dinda, kata-kata ibu mertua terasa seperti setengguk air di padang pasir. Aku tahu sekarang. Aku punya sekutu. Aku punya seseorang yang benar-benar melihatku. Dan mungkin, hanya mungkin, aku masih bisa bertahan dalam badai ini. Ibu mertua, malaikatku, aku tidak pernah membayangkan bahwa di tengah badai ini, satu sosok yang tak pernah kusangka justru menjadi pelindungku. Ibu mertua, pagi itu, aku duduk di taman belakang berusaha menyembunyikan air mataku setelah percakapan pedas dengan Dinda di dapur. Dinda lagi-lagi melancarkan serangan kecil, mengkritik caraku melipat cucian meremehkan hasil masakanku dan menertawakanku di depan pembantu rumah. Aku pura-pura sibuk memainkan kelopak bunga di tanganku. Padahal hatiku sudah remuk. Tiba-tiba, ada tangan yang menyentuh pundakku dengan lembut. Ibu mertua berdiri di belakangku mengenakan gamis sederhana berwarna biru muda. Wajahnya penuh perhatian. "Neya," katanya lembut, "kamu kenapa?" Nah, aku menggelang, mencoba tersenyum. Tapi seperti tembok yang retak terkena satu sentuhan kecil, pertahananku runtuh. Air mata mengalir deras tanpa bisa kutahan lagi. Ibu mertua menarikku ke dalam pelukannya seperti seorang ibu sejati. Pelukannya hangat, tulus, tidak ada penghakiman di sana, hanya penerimaan. "Maafkan keluarga kami kalau ada yang membuatmu terluka," bisiknya. Aku menangis di pelukannya, merasakan setiap tetes air mata membersihkan luka yang menganga di dalam hatiku. Aku ingin bercerita semuanya tentang Dinda, tentang luka-luka kecil yang dikumpulkannya hari demi hari. Tapi sebelum aku bisa mengungkapkan satu kata pun, ibu mertua berkata, "Aku tahu." "Neya." Aku terdiam menatap matanya mencari arti. Aku tahu Dinda keras. Aku tahu kadang dia berkata hal-hal yang menyakitkan. Suaranya berat, seolah menahan sesuatu yang lebih dalam. Tapi percayalah, aku ada di pihakmu. Kamu bukan sendirian di sini. Aku menatapnya. Bibirku bergetar. "Kenapa ibu begitu baik padaku?" Tanyaku lirih. Senyum ibu mertua melembut, karena aku melihat diriku sendiri dalam dirimu. Nah, dulu aku juga pernah menjadi menantu baru. Pernah merasa asing di rumah yang penuh aturan tak tertulis ini. Dia mengusap rambutku. Aku pernah terluka. Dan aku tidak mau kamu melalui itu sendirian. Di tengah semua racun yang diam-diam ditebarkan Dinda, kata-kata ibu mertua terasa seperti setengguk air di padang pasir. Aku tahu sekarang, aku punya sekutu.
Aku punya seseorang yang benar-benar melihatku. Dan mungkin, hanya mungkin, aku masih bisa bertahan dalam badai ini. Ibu mertua, malaikatku. Aku tidak pernah membayangkan bahwa di tengah badai ini, satu sosok yang tak pernah kusangka justru menjadi pelindungku. Ibu mertua. Pagi itu, aku duduk di taman belakang, berusaha menyembunyikan air mataku setelah percakapan pedas dengan Dinda di dapur. Dinda lagi-lagi melancarkan serangan kecil mengkritik caraku melipat cucian, meremehkan hasil masakanku, dan menertawakanku di depan pembantu rumah. Aku pura-pura sibuk memainkan kelopak bunga di tanganku. Padahal hatiku sudah remuk. Tiba-tiba, ada tangan yang menyentuh pundakku dengan lembut. Ibu mertua berdiri di belakangku, mengenakan gamis sederhana berwarna biru muda, wajahnya penuh perhatian. "Neya," katanya lembut, "kamu kenapa?" Nah, aku menggeleng, mencoba tersenyum. Tapi seperti tembok yang retak terkena satu sentuhan kecil, pertahananku runtuh. Air mata mengalir deras tanpa bisa kutahan lagi. Ibu mertua menarikku ke dalam pelukannya, seperti seorang ibu sejati. Pelukannya hangat, tulus, tidak ada penghakiman di sana, hanya penerimaan. "Maafkan keluarga kami kalau ada yang membuatmu terluka," bisiknya. Aku menangis di pelukannya, merasakan setiap tetes air mata membersihkan luka yang menganga di dalam hatiku. Aku ingin bercerita semuanya tentang Dinda, tentang luka-luka kecil yang dikumpulkannya hari demi hari. Tapi sebelum aku bisa mengungkapkan satu kata pun, ibu mertua berkata, "Aku tahu, Neya." Aku terdiam, menatap matanya, mencari arti. Aku tahu Dinda keras. Aku tahu kadang dia berkata hal-hal yang menyakitkan. Suaranya berat, seolah menahan sesuatu yang lebih dalam. Tapi percayalah, aku ada di pihakmu. Kamu bukan sendirian di sini. Aku menatapnya, bibirku bergetar. "Kenapa ibu begitu baik padaku?" tanyaku lirih. Senyum ibu mertua melembut, "Karena aku melihat diriku sendiri dalam dirimu. Nak, dulu aku juga pernah menjadi menantu baru. Pernah merasa asing di rumah yang penuh aturan tak tertulis ini." Dia mengusap rambutku. "Aku pernah terluka, dan aku tidak mau kamu melalui itu sendirian." Di tengah semua racun yang diam-diam ditebarkan Dinda, kata-kata ibu mertua terasa seperti seteguk air di padang pasir. Aku tahu sekarang, aku punya sekutu. Aku punya seseorang yang benar-benar melihatku. Dan mungkin, hanya mungkin, aku masih bisa bertahan dalam badai ini. Deratan diam Dinda. Aku pikir, setelah mendapat dukungan Arfan dan ibu mertua, segalanya akan membaik. Aku salah. Dinda tidak menyerangku lagi dengan kata-kata kecil yang menusuk. Tidak ada lagi bisikan jahat. Tidak ada lagi sindiran di sela tawa. Tidak. Dia memilih jalan yang lebih lisik, lebih gelap. Dinda mulai membangun citra baru tentangku di hadapan keluarga besar perlahan. Tanpa suara, seperti racun yang disuntikan ke nadi tanpa disadari. Tanpa sepengetahuanku, dia berbisik pada sanak saudara saat acara keluarga. "Neya itu orangnya sensitif sekali. Sedikit saja bercanda, langsung baper. Suka ngadu-ngadu ke Arfan, padahal masalah sepele. Kasihan Arfan, harus sabar menghadapi istri yang manja." Aku baru tahu ketika melihat perubahan kecil dalam sikap orang-orang. Ada jarak di antara kami saat berkumpul. Ada tatapan simpati yang semu, seolah-olah aku ini beban bagi Arfan. Tawa-tawa yang dulu terasa tulus, kini terdengar kosong. Dinda tidak perlu lagi berkata kasar padaku secara langsung. Dia membuatku terpojok dengan tangan-tangan orang lain, dengan cara yang tidak bisa kutunjukkan buktinya. Aku seolah hidup dalam jeratan tak terlihat setiap langkahku, setiap tindakanku. Kini diawasi dan dinilai dalam kacamata miring yang sudah Dinda tanamkan. Lebih parahnya lagi, aku mulai merasakan keretakan kecil dalam rumah tanggaku. Bukan karena Arfan berubah, tapi karena aku mulai berubah. Aku menjadi mudah marah, mudah tersinggung, mudah menangis. Apa aku seburuk itu? Tanyaku pada bayangan sendiri di cermin suatu malam. Wajahku pucat, mataku sembab. Aku bahkan nyaris tak mengenali diriku sendiri. Jeratan itu semakin mengikat erat. Dan Dinda hanya perlu duduk diam di singgasananya, menontonku perlahan-lahan menghancurkan diriku sendiri. Fitnah pertama. Hari itu, suasana rumah dipenuhi
Aroma harum kue-kue yang sedang dipanggang untuk acara keluarga besar besok. Aku berusaha tetap sibuk di dapur, membantu ibu mertua. Aku ingin sekali hari itu berjalan normal, tanpa drama, tanpa luka baru. Tapi dunia, rupanya, punya rencana lain. Rencana Dinda. Semua bermula saat kami duduk makan siang bersama. Bapak mertua, ibu mertua, Arfan, beberapa sepupu, dan tentu saja Dinda. Suasana ramai, penuh tawa. Aku sedikit lega. Tiba-tiba, di tengah percakapan ringan, Dinda berkata dengan nada manis, "Kak, tadi aku lihat Nia ngobrol lama banget sama Pak Tauni di depan rumah." Ketawa-ketawa, deh. Semua kepala di meja makan sontak menoleh ke arahku. Pak Tauni satpam kompleks rumah kami. Seorang pria berumur 40-an, ramah, tapi tentu saja, dalam dunia mereka, berteman akrab dengan satpam, itu bisa jadi bahan gosip kotor. Aku tercekat. Tidak, aku cuma menyapa sebentar karena dia bantu bawa barang belanjaan. Kataku tergagap, tapi kata-kataku terdengar kecil, tenggelam dalam keheningan aneh yang tiba-tiba memenuhi ruangan. Dinda tersenyum tipis, berpura-pura kaget. "Oh, iya. Maaf, aku salah lihat. Mungkin." Ucapan itu terdengar seperti paku terakhir di peti matiku. Senyuman palsunya seperti belati yang ditusukkan perlahan-lahan ke jantungku di depan semua orang. Aku melihat ibu mertua menatapku. Bingung. Bapak mertua mengernyit, tidak berkata apa-apa. Tapi lebih menghancurkan lagi, aku melihat kilasan ragu di mata Arfan. Kilasan kecil, singkat, tapi cukup untuk mengiris seluruh kepercayaanku. Malam itu, aku menangis tanpa suara di sudut kamar. Fitnah itu telah dilemparkan, dan seperti racun, ia mulai menyebar, membusuk tanpa bisa segera kuobati. Aku sadar satu hal, Dinda tidak akan berhenti. Dan mulai sekarang, serangannya bukan lagi sindiran halus. Dia siap membunuh karaktermu, Nia, sedikit demi sedikit, sampai semua orang memalingkan wajah mereka darimu. Aku mengepalkan tangan. Aku tidak bisa lagi hanya bertahan. Aku harus melawan. Hari itu, suasana rumah dipenuhi aroma harum kue-kue yang sedang dipanggang untuk acara keluarga besar besok. Aku berusaha tetap sibuk di dapur, membantu ibu mertua. Aku ingin sekali hari itu berjalan normal, tanpa drama, tanpa luka baru. Tapi dunia, rupanya, punya rencana lain. Semua bermula saat kami duduk makan siang bersama. Bapak mertua, ibu mertua, Arfan, beberapa sepupu, dan tentu saja Dinda. Suasana ramai, penuh tawa. Aku sedikit lega. Tiba-tiba, di tengah percakapan ringan, Dinda berkata dengan nada manis, "Kak, tadi aku lihat Nia ngobrol lama banget sama Pak Tony di depan rumah." Ketawa-ketawa, deh. Semua kepala di meja makan sontak menoleh ke arahku. Pak Tony satpam kompleks rumah kami. Seorang pria berumur 40-an, ramah, tapi tentu saja, dalam dunia mereka, berteman akrab dengan satpam, itu bisa jadi bahan gosip kotor. Aku tercekat. Tidak, aku cuma menyapa sebentar karena dia bantu bawa barang belanjaan. Kataku tergagap, tapi kata-kataku terdengar kecil, tenggelam dalam keheningan aneh yang tiba-tiba memenuhi ruangan. Dinda tersenyum tipis, berpura-pura kaget. "Oh, iya. Maaf, aku salah lihat. Mungkin." Ucapan itu terdengar seperti paku terakhir di peti matiku. Senyuman palsunya, seperti belati yang ditusukkan perlahan-lahan ke jantungku di depan semua orang. Aku melihat ibu mertua menatapku. Bingung. Bapak mertua mengernyit, tidak berkata apa-apa. Tapi lebih menghancurkan lagi, aku melihat kilasan ragu di mata Arfan. Kilasan kecil, singkat, tapi cukup untuk mengiris seluruh kepercayaanku. Malam itu, aku menangis tanpa suara di sudut kamar. Fitnah itu telah dilemparkan, dan seperti racun, ia mulai menyebar, membusuk tanpa bisa segera kuobati. Aku sadar satu hal, Dinda tidak akan berhenti. Dan mulai sekarang, serangannya bukan lagi sindiran halus. Dia siap membunuh karaktermu, Nia, sedikit demi sedikit, sampai semua orang memalingkan wajah mereka darimu. Aku mengepalkan tangan. Aku tidak bisa lagi hanya bertahan. Aku harus melawan. Retak dalam senyap. Sejak kejadian fitnah itu,
sesuatu berubah di antara aku dan Arfan. Bukan ledakan, bukan pertengkaran keras, justru yang paling menakutkan, keheningan. Arfan tetap tersenyum, tetap menggenggam tanganku sesekali. Tapi aku bisa merasakan jarak itu dingin, perlahan, merayap masuk di antara kami. Seperti retakan kecil pada kaca, tak terlihat sekilas, tapi tumbuh setiap hari. Siap pecah kapan saja. Aku berusaha bersikap biasa, membuatkan sarapan kesukaannya, menyiapkan bajunya untuk bekerja, menunggunya pulang dengan sabar. Tapi setiap kali aku berbicara, aku merasa seperti berbicara dengan tembok. Jawabannya pendek, pandangannya tidak penuh lagi seperti dulu. Dan malam itu, saat aku memberanikan diri bertanya, semuanya meledak. Abang percaya sama aku, kan? Tanyaku pelan, hampir berbisik di atas ranjang. Arfan diam, sunyi. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Lalu ia menghela napas berat. Bukannya abang gak percaya, tapi kadang, nih ya, abang juga manusia. Ada kalanya abang bingung harus berpihak ke siapa. Kata-katanya menusuk seperti belati berkarat. Aku menahan napas, berusaha menelan kepedihan yang membakar tenggorokanku. Aku istrimu, Fen, bisiku dengan suara bergetar. Aku nggak pernah melakukan apapun yang memalukan keluarga ini. Aku tahu, jawabnya cepat, tapi suaranya rapuh. Cuma kenapa sih masalah kayak gini terus muncul? Kenapa Nea nggak bisa lebih tahan dikit, lebih sabar dikit? Aku menatapnya, hati remu. Baginya, semua ini hanyalah soal kesabaran, bukan soal kebenaran, bukan soal harga diri yang diinjak-injak. Air mata mengalir deras di pipiku, tapi aku cepat menghapusnya. Aku tahu, di dunia ini, tidak ada tempat untuk air mataku. Tidak di depan Dinda, tidak di depan keluarga besar ini. Dan malam ini, untuk pertama kalinya, aku merasa, mungkin tidak juga di hadapan Arfan. Aku memeluk diri sendiri dalam gelap, merasakan tubuhku gemetar hebat. Rasanya seperti berdiri di tengah padang kosong, sendirian, dikejar bayang-bayang yang ingin menelanku bulat-bulat. Aku berbisik dalam hati, aku harus kuat, aku harus kuat. Nea, tidak ada lagi yang akan menyelamatkanmu selain dirimu sendiri. Dan di luar sana, di balik pintu kamar yang tertutup rapat, aku tahu Dinda pasti tersenyum puas, karena rencananya berjalan sempurna. Membuatku retak dari dalam. Rencana pembalasan. Hari-hari terasa panjang dan membosankan. Aku menjalani rutinitas yang sama, berusaha menyembunyikan luka di dalam hatiku. Namun, di balik senyumku yang terlihat biasa, ada api yang mulai membara. Api yang tak akan padam. Aku sudah cukup lelah menjadi korban. Cukup lelah melihat diriku direndahkan, dipermalukan, dihancurkan perlahan-lahan. Aku mulai sadar jika aku terus diam. Jika aku terus membiarkan semuanya terjadi, aku akan hilang. Aku tidak bisa lagi hanya bertahan. Aku harus melawan. Setiap kali Dinda mengirimkan senyum palsunya atau berkata sinis, aku merasa hatiku dipenuhi kebencian. Namun kali ini, kebencian itu bukan untuk merusak diriku, melainkan untuk memberi kekuatan. Kekuatan untuk melawan, untuk menunjukkan siapa aku sebenarnya. Aku mulai menyusun langkah. Setiap detail, setiap pergerakan, mulai aku rencanakan dengan hati-hati. Aku tidak akan terburu-buru. Kali ini, aku akan membuat Dinda merasakan apa yang selama ini dia lakukan padaku. Di malam yang hening, ketika Arfan sudah tertidur pulas, aku duduk di meja kerjaku. Dengan secari kertas dan pulpen, aku menulis langkah demi langkah. Aku memulai dengan hal-hal kecil, seperti mengubah kebiasaanku, cara berbicara dengan Arfan, dan perlahan mengatur jarak dengan Dinda. Tidak ada lagi hubungan yang rapuh atau ketergantungan emosional. Aku tidak akan lagi mengharapkan perlindungan darinya. Aku tahu, untuk melawan Dinda, aku harus berperang dengan senyuman, bukan amarah. Aku harus menjadi lebih pintar, lebih licik, lebih tajam. Aku akan membiarkan Dinda terjerat dengan kebohongannya sendiri. Keesokan harinya, aku mulai mengubah cara bertindak. Aku tidak lagi menunduk ketika Dinda datang, mencoba untuk menyenangkan hatinya. Sebaliknya, aku mulai berbicara dengan tegas. Aku menjawab sindirannya dengan senyum penuh percaya diri, meskipun hatiku berdarah. Aku mulai menunjukkan bahwa aku tidak takut lagi. Satu hari,
Saat kami makan malam bersama, Dinda kembali melancarkan serangannya. Kamu bisa masak? Ya, Neya. Kok kayaknya masakan kamu selalu kurang bumbu? Katanya sambil tertawa kecil. Semua orang di meja makan terdiam menunggu reaksiku. Aku menatapnya dengan tatapan yang tajam. Aku masak sesuai selera keluarga. Dinda, kalau kamu punya cara yang lebih baik, kita bisa masak bersama lain kali. Tentu saja, kata-kataku tidak bisa merubah sikap Dinda seketika. Tapi yang penting, aku mulai melihat perubahan. Aku melihat ketegangan di matanya. Aku mulai menjadi ancaman. Hari demi hari, aku semakin kuat. Setiap kata Dinda tidak lagi terasa seperti pisau yang menusuk, tetapi seperti ujian yang harus aku hadapi. Aku tidak akan jatuh lagi. Aku tahu rencanaku ini tidak akan mudah. Dinda adalah wanita yang pintar dan berbahaya. Tapi aku tidak akan menyerah. Aku akan membuktikan bahwa aku lebih kuat dari yang dia kira. Kali ini, aku yang akan mengendalikan permainan ini. Aku akan menjadi pemenangnya. Akhir dari permainan. Hari itu langit di luar tampak mendung seperti pertanda akan ada badai besar. Aku bisa merasakan ketegangan di udara. Tak hanya di luar, tetapi juga di dalam diriku. Ini adalah momen yang kutunggu-tunggu, saatnya aku menghadapi Dinda. Arfan dan aku sedang duduk di ruang tamu, keduanya tampak tenang. Tetapi aku tahu ada sesuatu yang belum selesai. Aku bisa melihat tatapan bingung dan khawatir di matanya. Ia mungkin merasa ada yang berbeda. Aku tidak lagi menahan diri, tidak lagi bermain dengan kata-kata halus yang dulu kuberikan kepadanya. Tiba-tiba, Dinda muncul di pintu. Senyum lisiknya masih tampak, meskipun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Aku bisa melihat di matanya. Dia tahu sesuatu akan terjadi. Aku berdiri dan menatapnya dengan penuh keyakinan. Dinda, panggilku dengan suara yang tak tergoyahkan. Kita perlu bicara. Dinda mendelik, tampak sedikit terkejut, tetapi dia segera mengubah ekspresi wajahnya menjadi biasa. Apa yang kamu inginkan, Neya? Jawabnya. Namun aku bisa melihat cemas di balik mata tajamnya. Aku mendekat. Langkahku mantap. Sudah cukup, Dinda. Semua permainanmu selama ini, semua fitnahmu, semua sindiran-sindiranmu yang kau sebarkan ke seluruh keluarga. Cukup, aku tidak akan diam lagi. Dinda terkejut, dan untuk pertama kalinya, aku melihat kegugupan di wajahnya. Tapi dia segera menyembunyikannya, menggantinya dengan senyuman sinis. Kamu pikir kamu bisa mengalahkan aku? Kamu bukan siapa-siapa. Neya, kamu hanya istri Arfan, yang selalu jadi bahan tertawaan di belakangmu. Kata-katanya terasa seperti pukulan, tetapi aku tidak mundur. Bahkan, aku melangkah lebih dekat, mendekatkan wajah kami. Aku bukan istri yang cuma menjadi bahan tertawaan. Aku istri yang dipilih Arfan. Aku bagian dari keluarga ini, dan aku akan melindungi diriku. Apapun yang terjadi, Dinda tersenyum. Tapi senyum itu tampak tegang. Dia memandangku seolah mengukur kekuatanku. Kamu pikir bisa melawan aku? Neya, jangan lupa. Aku tahu banyak tentang masa lalumu. Aku bisa hancurkan hidupmu kapan saja. Aku menatapnya tanpa ragu. Tak ada rasa takut di mataku. Aku sudah cukup tahu tentangmu. Dinda, kamu punya rahasia yang bisa hancurkan hidupmu sendiri, kan? Jadi, jangan ancam aku dengan hal yang sama, karena aku siap melawan dengan cara yang lebih jujur. Tiba-tiba, Arfan berdiri dari kursinya, tampak bingung dan cemas. Neya, Dinda, apa yang terjadi? Aku menatap suamiku, tetapi kali ini aku tidak bisa menahan perasaan. Aku sudah cukup, Arfan. Aku sudah cukup lama diam dan mendiamkan semua yang terjadi. Dinda ini terus menghancurkan kita. Dan aku tak bisa diam lagi. Dinda terdiam. Matanya kini tak lagi tajam, melainkan penuh dengan ketakutan. Aku bisa melihatnya. Ternyata dia lebih rapuh dari yang aku kira. Semua permainan lisiknya, semua fitnah yang disebarnya, hanya untuk menutupi ketakutannya sendiri. Aku menghadapinya sekali lagi. Dan kali ini suara hatiku lebih keras dari segala keraguan yang pernah ada. Ini akhir dari permainanmu, Dinda. Kamu boleh punya kekuatan untuk menjatuhkan orang lain. Tapi ingat, dunia ini berputar. Hari ini, aku yang berdiri di sini. Dan aku tidak akan membiarkanmu merusak hidupku lagi. Dinda terdiam.
Sepertinya tidak percaya dengan apa yang terjadi. Aku tahu dia tidak siap menghadapi perlawanan sekuat ini. Dalam diamnya, aku tahu dia mulai merasa kalah. Aku berbalik, menatap Arfan dengan tatapan penuh harapan. Ini bukan hanya tentang aku dan Dinda. Ini tentang kami, tentang rumah tangga kami, tentang bagaimana aku harus melindungi yang kucintai. Aku ingin Arfan melihatku bukan sebagai istri yang rapuh, tetapi sebagai wanita yang mampu berdiri dengan kakinya sendiri. Arfan berdiri diam, tampaknya terjebak antara dua dunia. Dunia Dinda dan dunia kami. Namun, aku tahu, pada akhirnya, dia akan memilih. Kami berdua akan memilih bersama perubahan besar. Setelah konfrontasi yang mengguncang itu, ada keheningan yang berat di rumah kami. Dinda, yang biasanya begitu percaya diri, kini menjadi lebih tertutup. Dia tahu bahwa dunia yang dulu dia ciptakan, dunia di mana dia selalu mengendalikan segalanya, kini mulai retak. Aku bisa merasakan itu. Arfan pun terlihat bingung. Setiap kali dia menatapku, ada keraguan di matanya. Tetapi kali ini bukan karena aku yang salah, melainkan karena dia mulai mempertanyakan semuanya. Aku tahu dia mencintaiku, tetapi dia juga terjebak dalam pusaran perasaan yang rumit. Namun, satu hal yang aku yakini, dia mulai melihatku dengan cara yang berbeda. Aku menatapnya sekali lagi, kali ini dengan keyakinan penuh. Kita bisa melawan ini bersama. Arfan, dia meraih tanganku dan menggenggamnya erat. Kita akan melakukannya, nih ya. Kita akan membangun hidup kita. Jauh dari segala hal yang merusak. Waktu terus berjalan, dan dengan setiap langkah, aku dan Arfan membangun kembali hubungan yang lebih kuat dari sebelumnya. Kami tidak hanya memulihkan apa yang hilang, tetapi juga menemukan kekuatan dalam kesulitan yang telah kami lewati. Meskipun banyak luka yang masih ada, kami berdua tahu bahwa hanya dengan bersama-sama, kami bisa menghadapinya. Beberapa bulan setelah konfrontasi dengan Dinda, rumah ini terasa lebih damai. Dinda sudah pergi, tidak lagi berperan dalam hidup kami. Meski kehadirannya masih terasa dalam beberapa sudut, dalam beberapa kenangan yang sulit dihapus. Aku tidak tahu kemana dia pergi, tetapi aku tidak peduli. Semua yang penting adalah apa yang ada di depan mata. Kami kehidupan yang kami ciptakan sendiri, jauh dari pengaruhnya. Arfan dan aku sering menghabiskan waktu bersama, menikmati kebersamaan yang sederhana. Kami pergi ke pasar pagi untuk memilih bahan-bahan makanan, makan malam di teras rumah sambil melihat matahari terbenam, atau sekadar duduk berdua, berbicara tentang masa depan kami. Suatu hari, saat aku sedang memasak di dapur, Arfan datang dan duduk di meja makan. "Neya," katanya dengan lembut, "aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpa kamu. Aku tahu aku banyak berbuat salah, dan aku ingin kamu tahu, aku akan selalu ada untukmu." Aku berhenti sejenak, menyeka air mata yang tanpa sengaja menetes. "Aku juga, Fen, aku akan selalu ada untukmu. Kita sudah melalui banyak hal, dan aku percaya kita bisa melanjutkan perjalanan ini bersama." Kami berdua saling menatap, dan aku bisa melihat kehangatan yang kembali mengalir di antara kami. Kami telah melewati badai, dan kini saatnya kami membangun kebahagiaan kami sendiri. Namun, meski kedamaian sudah kembali, aku tahu bahwa setiap cerita memiliki akhir. Dinda, meski dia tak lagi menjadi bagian dari hidup kami, meninggalkan jejak yang akan selalu ada. Aku belajar banyak darinya tentang kekuatan, tentang perjuangan, dan tentang bagaimana tidak membiarkan siapapun merusak kebahagiaan kita. Dalam ketenangan ini, aku merasa bahwa perjalanan kami baru saja dimulai. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi keraguan. Aku dan Arfan sudah menemukan jalan kami. Kehidupan kami, meskipun penuh ujian, kini penuh harapan. Dan aku tahu, dengan Arfan di sisiku, tidak ada yang tidak bisa kami atasi. Dan itulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap kisah punya pelajaran tersendiri. Dan semoga kamu bisa mengambil maknanya dari apa yang telah diceritakan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.